Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Mas Darlima Mustafa dari Teknik Sipil 2018 dengan NIM 411800129. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya dari matkul Bahasa Indonesia dan untuk juga kebutuhan nilai dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya mengambil topik Bahasa Indonesia dan literasi bangsa. Yang pertama itu ada pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia. Misalnya belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa nasional dan bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa nasional ada bahasa yang menjadi standar di negara Indonesia. Dan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tidak mengikat pemakainya untuk sesuai dengan kaidah dasar. Bahasa Indonesia digunakan secara non-resmi, santai, dan bebas. Dalam pergaulan sehari-hari, antar warga yang dipentingkan adalah makna yang disampaikan. Memakai bahasa Indonesia dalam konteks bahasa nasional dapat menggunakan dengan bebas, menggunakan ujarannya, baik lisan maupun tulis. Di sini ada pengertian literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Definisi lain dari literasi yaitu kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, saat ini istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik. Dan di sini juga ada definisi baru dari literasi, itu menunjukkan paradigma baru dalam upaya memaknai literasi dan pembelajarannya. Kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 VEBA. Yang pertama, memahami, melibati, menggunakan, menganalisis, dan mentransformasi teks. Semuanya merujuk pada kompetensi atau kemampuan yang lebih dari sekedar kemampuan membaca dan menulis. Dan di sini selanjutnya manfaat literasi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan kosakata. Yang kedua, membuat otak bisa bekerja optimal. Yang ketiga, mempertajam diri dalam menangkap suatu informasi dari sebuah bacaan. Yang ketiga, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa. Yang kelima, melatih fokus dan konsentrasi. Yang terakhir, melatih diri untuk bisa menulis dan merangkai kata dengan baik. Nah, selanjutnya ada peran bahasa Indonesia dalam kemampuan bangsa berliterasi. Nah, di sini ada yang tadi yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dalam pendidikan pun memberi perhatian pada pengembangan budaya literasi melalui pembelajaran berbasis teks itu pada tahun 2014 dimulainya. Melalui pembelajaran berbasis teks, kompetensi tekstual pelajar akan meningkat. Tentu dengan asumsi pengajar tidak terjebak untuk menjelaskan berbagai pengertian teks dengan segenap cirinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan kurang memberikan perhatian memproduksi teks. Ini merupakan hal yang paling rentan terjadi, baik pada aspek reseptif maupun produktif. Kemampuan pengajar dalam menghasilkan teks baik secara lisan dan tulis masih kurang. Demikian pula, kemampuan membaca mereka masih belum baik, yang antara lain karena belum bertumbuhnya minat dan budaya baca. Unsur paling penting dalam pembelajaran berbasis teks adalah membangun konteks. Pengajar perlu menyiapkan mental pelajar dalam mempelajari teks tertentu. Hal ini harus disadari oleh pengajar. Karena tidak ada teks yang nirkonteks. Dalam pembelajaran tentu pelajar tidak berangkat dari sebuah kekosongan. Pengajar tidak boleh berpandangan bahwa pelajar tidak mengetahui apapun tentang suatu topik. Nah, di sini ada 7 dimensi literasi.
Yang pertama itu dimensi geografis, meliputi daerah lokal, nasional, regional, dan internasional. Literasi ini bergantung pada tingkat pendidikan dan jejaring sosial. Yang kedua, dimensi bidang, meliputi pendidikan, komunikasi, administrasi, hiburan, militer, dan lain sebagainya. Literasi ini mencirikan tingkat kualitas bangsa di bidang pendidikan, komunikasi, militer, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada dimensi keterampilan, meliputi membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Literasi ini bersifat individu, dilihat dari tampaknya kegiatan membaca, menulis, menghitung, dan berbicara. Dalam tradisi orang Barat, ada 3 keterampilan 3R yang lazim diutamakan seperti reading, writing, and arithmetic. Yang keempat ada dimensi fungsi, dan selanjutnya ada dimensi media, dimensi jumlah, dan dimensi bahasa. Nah, di sini ada membangun budaya literasi dan prinsip pendidikan literasi di Indonesia. Budayakan membaca di kampus, optimalkan peran perpustakaan, hadiahi buku, menulis buku harian, dan menghargai karya tulis. Dan di sini ada prinsip pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama interpretasi, kolaborasi, konvensi kultural, pemecahan masalah, refleksi, dan penggunaan bahasa. Nah, di sini ada upaya meningkatkan literasi Indonesia, yaitu budaya merupakan kebiasaan. Literasi adalah kemampuan membaca atau menulis. Jadi budaya literasi adalah kebiasaan membaca atau menulis yang dilakukan terus-menerus dengan tujuan mendapatkan pengetahuan atau informasi. Budaya literasi di Indonesia sedang berada pada titik mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan budaya literasi, terutama di kalangan peserta didik. Rendahnya minat baca dan kurang tertariknya peserta didik pada bidang sastra menjadi salah satu alasan utama peserta didik dan tidak suka berliterasi. Salah satu cara agar peserta didik tertarik dengan literasi adalah dengan bahan bacaan yang ringan, bahasa yang mudah dipahami, dan ceritanya tidak jauh dari kehidupan peserta didik. Sastra populer menjadi pilihan dalam hal ini karena dianggap sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satunya karya Andrea Hirata. Nah, di sini ada daftar pustakanya. Nah, saya mengambil beberapa sumber di Google yang menurut saya itu sudah valid. Ya, sekian presentasi dari tugas besar saya. Apabila ada kesalahan kata dan kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.